Chapter 191. Ranker 2. Nasi yang dimasak sempurna dengan jagung yang ditaburkan di atasnya seperti kepingan salju. Nasi goreng yang hanya terbuat dari nasi dan jagung, dimasak di atas wajan dengan minyak jagung. Di luar, rasanya tidak enak sama sekali. Petik 2. Itulah yang dipikirkan Rahel juga. Jadi dia memasukkan sendoknya ke dalam nasi dengan kasar, dan membawanya ke mulutnya. Nom. Dia cenderung mengunyah makanan perlahan-lahan jika dia mengharapkannya terasa tidak enak. Gerakan dagunya waspada. Petik 2 tanda tanya petik 2. Namun, mata Rahel melebar tidak lama kemudian. Seiring waktu berlalu, mengunyahnya menjadi lebih cepat juga. Apakah itu baik? Jin Seyeon menyeringai padanya. Rahel mengangguk tanpa sepatah kata pun. Petik 2. Nyam. Putri dewasa sebelum waktunya berubah menjadi hamster lapar. Hidangan itu terasa dan terasa seperti babi daripada jagung. Rasa ini. Kim Yongjin dan yang lainnya bereaksi dengan cara yang sama. Meskipun restoran ini telah dibuka 4 hari yang lalu, mereka belum mengunjunginya sampai sekarang karena kecurigaan. Tapi sekarang mereka akhirnya bisa mengerti mengapa komunitas dipenuhi dengan ulasan yang sangat baik. Petik 2. Apakah rasanya tidak enak, Nayun? Kecuali satu orang. Jin Seyeon memandang Chae Nayun. Dia mengunyah secara mekanis seolah sedang makan karet. Hah, tidak itu bagus. Karena terkejut, Chae Nayun memasukkan lebih banyak makanan ke dalam mulutnya dan mengunyah lebih cepat. Nom. Dia takut reaksinya akan menghalangi orang lain menikmati makanan mereka. Kedua pipinya sekarang penuh dengan nasi goreng, tetapi dia sepertinya tidak menikmatinya sama sekali. Jadi, dia mengambil semua barang hadiah spesial. Pada saat itu, Aileen, yang sudah selesai makan, bertanya. Esensi selat Kim Yongjin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Tidak, ada 5 hadiah khusus dan sebuah tim dapat menerima hingga 3. Pemain individu mengambil jumlah maksimum. Petik 2. Ah, gelombang benarkah? Dia pasti sangat beruntung. Saya iri. Proses lotre itu sederhana. Sebanyak 100 tiket ditempatkan dalam wadah virtual. Jumlah tiket milik suatu partai bervariasi tergantung pada kontribusi partai. Misalnya, Essence of the Stride, yang memberikan kontribusi 33%, menerima 33 tiket. Secara alami, individu yang tidak dikenal menerima 17. Kanan. Tapi mengapa dia membantumu? Atau tunggu, bisakah kita benar-benar menyebut itu membantu? Permisi, pelayan. Petik 2. Aileen berhenti dan meraih lengan seorang pelayan yang lewat. Iya nih. Beri aku 1 piring lagi. Tentu gelombang. Dia berbalik lagi ke arah Kim Yongjin setelah melakukan pemesanan. Kim Yongjin menghela nafas. Sebenarnya, kami merekam rekaman serangan kastil. Anda punya video. Petik 2. Iya nih. Saya memerintahkan bawahan untuk merekam video untuk membantu mempersiapkan serangan kastil berikutnya. Tanpa bantuan pemain misterius ini, pengepungan akan sangat sulit, dan kami mungkin bahkan gagal. Petik 2. Oh, izinkan aku melihat. Tunjukkan videonya pada saya. Petik 2. Percakapan mereka menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Semua pemain di dekatnya, tidak hanya Aileen, menunjukkan minat. Sini, Anda dapat melihat bahwa sesuatu datang terbang dari langit dan menewaskan 10 penyihir. Petik 2. Kim Yongjin memproyeksikan hologram video di udara. Hanya mereka yang berteman dengan Kim Yongjin yang bisa melihat hologram. Menyerang para penyihir terlebih dahulu. Itu terlalu sulit. Ada terlalu banyak penjaga di sekeliling mereka. Video dimulai dari awal, dan Rahel dan Chae Nayun memicingkan mata berusaha berkonsentrasi. Apa yang sedang kalian lakukan? Pada saat itu, Kim Suho tiba-tiba muncul entah dari mana. Ya ampun, kamu mengejutkanku. Kapan kamu sampai di sini? Baru saja, saya di sini untuk makan. Petik 2. Chae Nayun terkejut tetapi segera menunjuk ke kursi di sebelahnya. Kamu juga, duduk dan saksikan ini. Chae Nayun menunjuk ke hologram. Apa ini? Ranker. Serdadu. Kim Suho, yang sudah berteman dengan Kim Yongjin, dengan cepat mengarahkan perhatiannya pada video. Alur video itu langsung. 5 garis hitam melayang di langit. Untuk saat ini, tidak ada yang tahu apakah itu panah, tombak, atau semacam mantra sihir. Serangan itu, dikelilingi oleh angin kencang, jelas menuju ke tenggorokan 5 penyihir. Para penyihir mendeteksi niat membunuh dan melemparkan sihir pertahanan, tetapi garis-garis hitam menerobos penghalang dengan mudah dan menusuk para penyihir sampai mati. Saat itulah para pengamat akhirnya tahu bahwa serangan itu dari panah. Petik 2. Oh. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Panah yang menembus para penyihir tiba-tiba berubah arah, mereka menembak dan membunuh 5 penyihir lainnya. Akibatnya, total 10 penyihir meninggal. Setiap pesulap memberikan kontribusi 1,7%, jadi 10 kali lipatnya adalah 17%. Mereka dapat melihat dari mana kontribusi pemain individu berasal. Haha, sekarang, bukankah itu keterampilan memanah yang misterius dan menakjubkan? Petik 2. Jin Seyeon tersenyum.
Bahkan panahnya berwarna hitam. Dia jelas mendesain mereka seperti itu dengan sengaja. Bagaimana kekanak-kanakan? Petik 2. Aileen, di sisi lain, menyembunyikan keheranannya dan berpura-pura tidak peduli. Lebih dari itu, apa yang akan kamu lakukan dengan kastil lainnya? Aileen bertanya pada Kim Yongjin. Petik 2. Meskipun terbukti ada cara untuk mencapai lantai 6 tanpa menghancurkan semua kastil, kami memutuskan untuk fokus menaklukkan lantai 5 untuk saat ini. Halo semuanya, kami adalah aliansi rakyat biasa. Petik 2. Tiba-tiba, suara nyaring memenuhi restoran. Silakan hubungi kami jika Anda adalah orang biasa dan masih bukan anggota. Mereka adalah anggota aliansi rakyat biasa yang berkerumun di jalanan baru-baru ini. Pemimpin dan pengikut grup menyerbu masuk dan duduk di sekitar meja besar. Petik 2. Hei, pemanah suci, apa pendapatmu tentang mereka? Aileen bertanya, melirik ke gerombolan yang keras itu. Yah, mereka juga butuh jalan keluar. Saya pikir mereka baik-baik saja untuk saat ini. Petik 2. Jin Seyeon memberikan jawaban netral. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Petik 2. Tiba-tiba, suara serak memanggil mereka. Karena suaranya sangat menonjol, itu menarik perhatian semua orang. Ah, apakah kamu orang biasa? Hah, well, kurasa begitu. Petik 2. Seorang pria botak dengan bekas luka di bawah matanya yang membuatnya tampak seperti penjahat. Itu adalah Keita. Kota tutorial kesulitan tertinggi. Sementara itu, 2 minggu telah berlalu sejak dimulainya tutorial ketiga. Jin Sahyuk mulai dari awal setelah sekarat dan sekarang kembali ke dalam kota tutorial. Petik 2. Dia mengenali beberapa wajah yang dikenalnya, seorang NPC yang telah dia perjuangkan sampai mati terakhir kali, seorang NPC yang dia tangkap berusaha mencopetnya, Del. Namun, Jin Sahyuk berjalan melewati mereka sambil tersenyum. Ini adalah kedua kalinya dia melalui tutorial, dan dia sudah terbiasa dengan segalanya. Dia melihat 1000 TP yang dia miliki. Itu adalah hadiah yang didapatnya dari menjadi yang pertama di tutorial kedua. Sekarang, dia entah bagaimana harus meningkatkan kekayaannya dan mendapatkan senjata dan pelindung yang lebih baik sebelum naik ke lantai 2. Tentunya, dia sedang menunggunya di sana. Dia pertama kali menuju pub mercenari. Sambil berjalan, dia membuka komunitas. Komunitas dan forum publik tersedia untuk dilihat dari kota tutorial. Tentu saja, beberapa informasi disembunyikan jika poster memberi tanda centang di sebelah opsi, nonaktifkan baca untuk pemain di bawah lantai garis bawah. Dia menemukan posting yang menarik saat menjelajah melalui forum. Sama dengan. Daftar peringkat untuk pemula disediakan oleh tim informasi, usaha kecil. Halo, kami adalah tim informasi, perusahaan bisnis kecil. Kami adalah bagian dari Departemen Statistik Asosiasi Pahlawan. Kami memasuki menara untuk melaksanakan tugas kami untuk memeriksa dan mengevaluasi pemain di dalam Menara Harapan. Tentu saja, Menara Harapan tidak memiliki sistem peringkat resmi. Namun, kami dapat belajar tentang kehebatan pemain tinggi dari informasi yang kami kumpulkan langsung di dalam menara. Kami telah memilih 100 peringkat teratas berdasarkan seperangkat kriteria tertentu untuk mendorong pemain lain dan untuk menetapkan pedoman bagi pendatang baru. Dihilangkan. Kami mohon maaf atas pengantar yang panjang. Di bawah ini adalah daftar ranker. Beberapa pemain mungkin telah dihilangkan jika informasinya belum dipublikasikan. 1. Black Lotus. Seorang pemain misterius yang dianggap sebagai pemain pertama yang mencapai lantai 5 dan 6. Nama panggilannya, nama asli, dan yang lainnya tidak diketahui. Satu-satunya hal yang pasti tentang dia adalah bahwa dia laki-laki. Meskipun ia secara resmi seorang pemanah, ia tampaknya mampu menggunakan senjata lain juga. Dihilangkan. Pemain ini, yang kecepatan pertumbuhannya berada pada level yang sangat berbeda, dianggap sebagai Tuan Pertapa, yang hanya dikenal dalam legenda dan novel. Tidak ada keraguan bahwa dia kuat, bahkan Fast Expansionim, yang telah menilai situasi dari dunia luar, telah memanggilnya sangat menarik. 2. Aileen. Kami akan meninggalkan detailnya. Dia tidak berbeda dengan Aileen yang kita kenal di bumi. Kekuatan sihir yang menakutkan, pidato roh yang luar biasa. Dia adalah pahlawan besar umat manusia. 3. Yi Yongha. Seorang pahlawan dari kuil keadilan. Meskipun dia pucat dibandingkan dengan rekannya, Aileen, Helvire Magician memiliki hadiah yang khusus untuk berburu dan praktis bergulir di TP sebagai hasilnya. Tidak ada monster yang bisa menahan api neraka. 4. Kim Junwo. Seorang pemburu hamparan luas. Dia hanya bermain solo. Tidak banyak yang diketahui tentang dia karena dia mengurus semuanya sendiri. 5. Sama dengan. Jin Si-hyuk berjalan sambil melihat-lihat daftar rankers yang disebut tembakan besar menara. Sebelumnya, dia akan berhenti setelah membaca beberapa baris, tetapi sekarang membaca menjadi semacam hobi baginya. LV, Pub Mercenari. Saat membaca, dia tiba di Mercenari Pub. Jin Sahyuk mematikan komunitas dan berdiri di depan pemilik di belakang meja. Petik 2. Oh,
Apa ini? Anda di sini lagi. Petik 2. Pemilik mengenalinya dan mengerutkan kening. Itu reaksi yang cukup kasar. Dia akan mulai dengan memberinya jari tengah di masa lalu. Tapi Jin Sahyuk hari ini hanya tersenyum dan menjawab. Jika kamu mengenaliku, kamu harusnya tahu kamu tidak akan bisa merampasku. 6F. Kemegahan. Bucephalus, kuda legendaris yang dicintai oleh Alexander Agung yang memerintah Makedonia di masa lalu. Itu adalah salah satu harta paling tak ternilai yang ada di Tower of Wish, yang berisi semua legenda, sejarah, dan mitos umat manusia. Aku ingin menjinakkannya bagaimanapun juga. Saya mengamati arahnya berlari dengan mata Master Sharpshooter. Pandanganku membentang lebih cepat dari yang bisa digerakkan tubuhku. Segera, saya melihat seekor kuda yang berlari kencang dengan surai hitam yang kaya. Kanan. Itu, tidak, dia tidak diragukan lagi adalah Bucephalus yang legendaris. Aku mengeluarkan supercar kurcaci dengan tergesa-gesa. Pindai. Saya segera menginjak pedal gas dan mengejar Bucephalus. Dari langit, Spartan mengikuti saya dalam penerbangan seperti penusuk. Setelah berkendara sekitar 3 menit, saya akhirnya melihat Bucephalus. LV, 13 Bucephalus. Informasi yang ditampilkan di smartwatch mengingatkan saya sekali lagi bahwa kuda betina yang berlari di depan saya adalah Bucephalus. Agar kuda menjadi level 13 berarti dia tidak diragukan lagi makhluk yang legendaris. Dia harus naik level seiring waktu berlalu juga. Saya tidak selalu ingin mengendarainya. Saya hanya bisa menjinakkannya dan membebaskannya, dan dia akan menginjak-injak segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Haruskah saya memberikannya kepada Evandel sebagai hadiah? Bagaimanapun, saya harus menangkapnya dulu. Aku seharusnya bisa membawanya kembali ke dunia nyata begitu aku menjinakkannya. Petik 2 tanda seru petik 2. Asap hitam keluar dari supercar kurcaci yang telah melampaui batas. Tiba-tiba, Bucephalus berhenti. Aku berhenti mengejarnya. Kami saling memandang, Bucephalus di atas bukit dan supercar kurcaci saya di lereng. Prarar. Bucephalus menatapku dan meratap tak puas. Prarar, prarar. Dia bernapas berat melalui hidungnya dengan cara yang mengintimidasi. Petik 2. Oh, saya tidak mengikuti Anda, saya kebetulan menuju ke arah yang sama. Prar. Bucephalus dalam sejarah terkenal karena sifatnya yang panas. Bahkan Alexander yang agung yang pemberani pun kesulitan menjinakkannya. Karena itu, saya tidak bisa melakukan apapun dengan terburu-buru. Mustahil menjinakkannya dalam 1 hari. Tapi aku juga tidak ingin membiarkannya pergi. Petik 2. Tiba-tiba, kisah terkenal tentang monyet dan sepatu bunga muncul di benak saya. Strateginya adalah menawarkan sepatu bermotif bunga kepada monyet bertelanjang kaki sehingga ia akhirnya tidak bisa hidup tanpanya. Tapi apakah aku bahkan punya sesuatu yang dia inginkan? Mungkin saya lakukan. Acak dadu X3. Saya berpegang pada 3 dadu acak kalau saya membutuhkannya. Bahkan Bucephalus yang terkenal tidak bisa bertahan hidup tanpa makanan. Sebaliknya, semakin pintar seekor hewan, semakin besar kemungkinan ia memberi nilai pada cita rasa makanannya. Mari kita memancingnya dengan makanan. Drur. Saya menggulung 3 dadu acak. LV, 4 bubuk salmon untuk meningkatkan rasa makanan. LV, 4 butir kelas master. Mereka adalah barang yang sangat baik. Tunggu. Saya minta diri, lalu menuangkan biji-bijian dan bubuk ke piring besar dan melemparkan banyak daging mentah yang telah saya rencanakan untuk dimakan sendiri. Saya meletakkan piring di tanah sementara Bucephalus memperhatikan saya. Petik 2. Ini barang yang sangat bagus. Saya menggunakan suara sugestif. Seekor hewan pasti tidak bisa menahannya. Prarar. Namun, Bucephalus menolak kekuatan sihir. Sungguh orang yang perkasa. Baiklah. Aku akan pergi. Pergi sekarang. Aku melangkah mundur perlahan. Aku meninggalkan piring di tempatnya dan naik supercar kurcaci. Saya memutuskan untuk mundur hari ini, tetapi saya memerintahkan Spartan untuk mengawasi lokasinya. Vroom. Saya mengemudi perlahan dan kembali ke sumber air panas. Saya tidak mendapat kesempatan untuk memeriksa apakah dia makan atau tidak, tetapi saya akan mencari tahu kapan saya kembali dan mengambil piring nanti. Petik 2. Fiuh. Ngomong-ngomong, mari kita lakukan beberapa pelatihan untuk saat ini. Petik 2. Saya menurunkan diri ke dalam air dan mengambil napas dalam-dalam. Saya membiarkan kekuatan roh bersirkulasi melalui pembuluh darah saya dan bernapas berulang kali untuk membiarkannya membentuk kembali tubuh saya. Menurut kehendak saya, kekuatan roh yang tersebar berkumpul di hati saya dan membantunya berdetak lebih cepat. Koong. Bunyi gedebuk itu cukup kuat untuk melukai tulang rusukku, tetapi dengan cara ini aku bisa melatih interior tubuhku, termasuk organ dan pembuluh darah. Bagian dalam tubuh sama pentingnya dengan bagian luar. Saya asyik berlatih selama sekitar 30 menit. Tiba-tiba, tumpukan pesan sistem muncul di hadapanku. Kamu berhasil menaklukkan Castle nomor 1. Tingkat kontribusi Anda adalah 17%. Anda menerima 2550 TP. Anda menerima hadiah khusus. Buku keterampilan khusus, LV, 1 angin roh. Item, LV,
4 Purifying One. Item, LV, 4 Beaker aktivitas kimia khusus. Ah, mereka berhasil. Petik 2. Aku duduk tegak dan mulai memeriksa hasilnya dengan puas. Angin roh. Ini adalah keterampilan khusus yang memungkinkan pengguna untuk menguapkan tubuh mereka untuk waktu yang singkat. Itu berguna untuk melarikan diri atau menyelinap pada musuh, tetapi tidak ada gunanya karena itu adalah keahlian khusus. Itu akan luar biasa jika itu adalah keterampilan normal. Selanjutnya, LV, 4 Purifying One. Tongkat ini membantu para penyihir mengendalikan kekuatan sihir mereka dengan lebih mudah. Itu memperhalus ketidakmurnian dalam kekuatan sihir, sehingga memberinya nama, Purifying One. Terakhir, LV, 4 Beaker aktivitas kimia khusus. Saya perlu menyelidiki lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana saya bisa memanfaatkan yang satu ini. Ini jelas terlihat seperti berjalan beriringan dengan air panas di sini. Pertama, saya mengeluarkan gelas itu. Untuk minggu berikutnya, saya terus melakukan perjalanan bolak-balik di lantai 6. Rutinitas saya sama setiap hari. Pertama, saya menemukan di mana Bucephalus berada dengan bantuan Spartan dan menawarkan makanan lezatnya 3 kali sehari. Ketika melakukan hal itu, saya menemukan makhluk buas legendaris lainnya seperti Unicorn dan Black Tortoise. Namun, saya memutuskan untuk menyerah pada mereka karena mereka tidak bisa dijinakkan sejak awal. Setelah memberi makan Bucephalus, pelatihan berikutnya. Saya melakukan latihan pernapasan di Hot Spring of Peace selama lebih dari 1 jam setiap hari. Saya meningkatkan nilai Master Sharpshooter dengan bantuan Spartan dan mengasah keterampilan saya melalui ekstraksi dan materialisasi permanen. Sebagai catatan, adalah mungkin untuk mengekstrak kekuatan sihir stigma 2 kali per hari di dalam sumber air panas. Akibatnya, statistik saya meningkat sebesar tidak kurang dari 2,015 dalam 1 minggu belaka. Mungkin karena statistik saya di luar menara rendah untuk memulai, statistik saya di dalam menara akan mengejar statistik saya di luar dalam waktu singkat. Saat itulah pertumbuhan nyata akan dimulai. Setelah statistik saya benar-benar tercapai, pertumbuhan saya harus meningkat pesat. Statistik saya harus naik 2-3 poin lagi. Apakah itu hebat, itu subjektif atau tidak? Kuhum. Bagaimanapun, ada satu kabar baik lagi. Saya berada di dalam sumber air panas damai. Saat ini, saya berada di tengah-tengah mengabaikan Bucephalus, yang berputar-putar di sekitar saya. Prarar. Kebanggaannya tidak memungkinkan dia untuk mendekati saya secara langsung, tetapi dia tentu memberitahu saya bahwa dia ada di sana. Kemarin, saya benar-benar memotong makanan yang telah saya berikan padanya 3 kali sehari selama seminggu terakhir. Tertidur. Pada saat itu, saya menerima pesan. Bos, saya di tempat yang Anda katakan. Danau yang kotor. Saya memberitahu anggota Chameleon Troupe tentang jalur ke lantai 6. Tentu saja, itu tidak termasuk Keita. Saat ini, Keita harus dalam perjalanan menuju kehancuran bersama dengan Zurahan. Kamu harus melompat ke danau. Apakah Anda bersama seseorang? Bos, saya sendirian. Chok Jungyong, Jain, dan Jin Yohan mengatakan mereka harus mengurus sesuatu. Ya, mereka bertiga pasti akan mencoba menyerang benteng atau gerbang. Mereka ahli dalam hal menyerang benteng. Jain akan menyamar sebagai komandan musuh, menyusup ke dalam kastil dan membuka gerbang dari dalam. Chok Jungyong dan Jin Yohan kemudian akan menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Bos, Anda ingin saya terjun dalam hal ini? Ya, bertahanlah di sana walaupun itu kotor. Bos, oke, saya akan menuju sekarang. Prarar. Pada saat itu, saya mendengar napas berat. Aku melirik ke belakang dan melihat Bucephalus di garis pandanganku, jelas marah. Adegan itu cukup lucu namun imut. Aku menahan tawaku dan terus mengabaikannya. Berikan 1 inci binatang dan dia akan mengambil 1 mil. Prarar. Saya mengabaikan suara panah dan berdiri. Aku mengenakan pakaianku kembali, naik supercar kurcaci, dan menuju ke danau di mana bos akan segera tiba. Dari kejauhan, bos terlihat. Sepertinya dia sudah selesai berbicara dengan Eirin, karena dia bersih. Bos. Petik 2 tanda tanya petik 2. Bos memperhatikan saya. Cara dia mengangkat tangan dan mengayunkan lengannya ke depan dan ke belakang cukup lucu. Hajin, kamu datang. Iya, bos. Berapa jam yang kamu dapatkan? Petik 2. Saya tidak harus menunggu jawabannya. Angka 59, 58 banding 32 mengambang di atas kepalanya. 60 jam cukup rata-rata. Apakah begitu? Tapi di mana saya menemukan tiket ke lantai 7? Petik 2. Kamu bisa khawatir tentang itu nanti. Di sini, Anda harus menyelesaikan beberapa pelatihan terlebih dahulu. Statistik Anda tumbuh sangat cepat di lantai ini. Petik 2. Sangat. Ya, naik. Saya mendapat supercar kurcaci dengan bos. Aku baru akan mulai ketika bos tiba-tiba memanggilku. Hajin. Iya nih. Apa itu? Bos menunjuk ke arah Bucephalus, yang sedang merapikan surainya dari kejauhan.
Dia tampak kaget ketika aku naik supercar kurcaci, dia pasti mengikutiku sampai di sini. Pasti binatang buas. Petik 2. Aku tersenyum kecil dan terus mengabaikannya. Pokoknya, ayo pergi ke sumber air panas. Yakin, saya tidak tahu di mana, tapi... mata air panas. Kita akan ke sumber air panas. Petik 2. Di belakang saya, suara bos yang bingung bergema.